Saya ini dulunya skeptis terhadap iman Kristen. Mungkin saya ini kalau di dalam Alkitab ciri khasnya Thomas. Jadi tidak terlalu gampang percaya sebelum melihat bukti. Alkitab beda. Ini ya buku moral, buku iman, buku sejarah. Siapa yang tidak bangga dengan buku ini? Buku segala buku, pustaka segala pustaka. Dulu Dr. Bambang Norsena skeptis terhadap iman Kristen. Pertama-tama mari kita saksikan video berikut ini. Saya selalu sampaikan, sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Saya ini dulunya skeptis terhadap iman Kristen. Tetapi Tuhan memberikan saya bukti-bukti. Mungkin saya ini kalau di dalam Alkitab ciri khasnya Thomas. Jadi tidak terlalu gampang percaya sebelum melihat bukti. Setelah saya melihat bukti-bukti, naskah-naskah Alkitab itu akurat, jumlahnya ribuan naskah tersimpan sampai hari ini. Ketika saya melihat perjanjian lama itu akurat, tidak hanya dihayati, dimiliki, diterjemahkan, direfleksi oleh orang Kristen, tapi juga orang Yahudi. Orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, orang Kristen yang percaya Yesus, kitabnya satu, yaitu perjanjian lama. Seandainya orang Yahudi memalsukan perjanjian lama, tentu kita tidak bisa membaca kitabnya Yahudi sampai hari ini. Tapi kalau Anda pergi ke Yerusalem, membeli Tanak, Tanak itu singkatan dari Torah, Nevim, Ketuvim, terbitan Tel Aviv Publishing, atau Anda bisa membaca itu terjemahan dari Mesorah Publishing House atau Sinai Publishing Tel Aviv misalnya. Itu sama, kitabnya Yahudi adalah kitab kita orang Kristen, sekalipun terjemahannya kadang-kadang berbeda, tapi naskah aslinya tetap berakar pada original teks yang sama. Misalnya naskah Masoretik, bahkan lebih kuno lagi, lebih dari 2000 tahun kita punya naskah yang disebut The Dead Sea Scroll, naskah gulungan laut mati. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak penjelasan yang begitu meyakinkan dari hambanya Dr. Bambang Norsena, bagaimana beliau pada awalnya skeptis, kurang percaya, ragu-ragu terhadap iman Kristen. Yang mana kita tahu bersama, pondasi atau dasar dari iman Kristen itu bertitik tolak dari Alkitab. Untuk itu sebelum saya lebih jauh untuk memberikan beberapa catatan, bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab yang semakin mengokohkan, meneguhkan dan menguatkan kita, sehingga tidak ada sedikit pun keraguan-raguan, kebimbangan mengimani Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga, Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, yang disaksikan dan dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali menyimak penjelasan dari hambanya Dr. Bambang Norsena berikut ini. Alkitab beda. Ini ya buku moral, buku iman, buku sejarah. Karena ini kronologinya paling lengkap. 1450 tahun sebelum Masehi
sampai 90 Masehi. Dari Kejadian sampai Wahyu. Siapa yang tidak bangga dengan buku ini, buku segala buku, pustaka segala pustaka. Karena itu, iman yang penuh bakti dibuktikan oleh sejarah yang penuh bukti. Ini kredonya Pak Bambang. Ingat ya, sejarah yang penuh bukti menjadi mitra sejati iman yang penuh bakti. Iman itu penuh bakti, penuh penyembahan kepada Allah. Tapi sejarah penuh bukti yang membenarkan iman yang kita yakini bukan sekedar omong kosong. Tetapi sejarah penyelamatan Allah atas umatnya yang percaya kepadanya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya 100% setuju dengan pernyataan sekaligus konfirmasi penegasan dari Dr. Bambang Dorsena, di mana beliau berkata, sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Dengan kata lain, orang-orang Kristen tidak membabi buta mempercayai Tuhan yang diberitakan oleh kitab suci Alkitab. Tetapi ada landasan sejarah yang sangat kuat yang sebenarnya tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Kristen. Karena naskah-naskah Alkitab itu begitu akurat. Jumlahnya ribuan naskah dan tersimpan sampai pada hari ini. Coba tunjukkan naskah kitab suci mana atau naskah dari filosof terkenal sepopuler apapun yang bisa menandingi banyaknya naskah Alkitab. Saya yakin tidak ada. Oleh karena itu, orang-orang di luar kekristenan yang seringkali menuduh Alkitab Bible Kristen itu palsu. Tapi saya mau katakan, jangan menilai otentisitas keaslian kemurnian Alkitab dari terjemahan-terjemahan yang ada di berbagai negara, termasuk di Indonesia ini. Sekalipun terjemahan itu ada, barangkali dikalimatkan dengan kata kalimat yang berbeda. Tetapi yang jelas ada naskah aslinya. Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani mayoritas, ada sedikit kitab Daniel dan Ester bahasa Arami. Perjanjian Baru bahasa Yunani. Kalau kita kurang mengerti, kurang memahami, terlebih khusus saudara-saudaraku dalam luar Kristen yang tidak mengerti memahami Alkitab dalam bahasa asli, jangan engkau menuduh Kristen Alkitabnya palsu, tidak dapat lagi dipegang dan dipercaya, oleh karena engkau bertitik tolak dari terjemahan-terjemahan atau versi-versi terjemahan yang ada. Kami orang Kristen tetap memiliki naskah asli itu. Apalagi naskah-naskah gulungan laut mati itu semakin meneguhkan dan menguatkan keimanan kami terhadap kitab suci Alkitab. Naskah-naskah yang sudah ada sebelumnya, ketika dibandingkan dengan temuan naskah-naskah gulungan laut mati, tidak ada perbedaan. Dan bukan hanya itu. Kalau kami orang-orang Kristen secara khusus mau membeli Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, kami tidak perlu mengatakan harus hati-hati membeli Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Jangan-jangan nanti nyelonong kita salah beli kitab suci orang-orang Yahudi. Kenapa?
Karena kitab suci orang Yahudi perjanjian lama tidak ada bedanya dengan kitab suci perjanjian baru. Di dalam konteks kekristenan, keterangan 2-3 saksi perkara sah. Kitab suci orang-orang Yahudi 1 saksi atau bukti. Kitab suci orang-orang Kristen 2 bukti. Berarti sah. Karena isi kitab suci orang-orang Yahudi tidak berbeda dengan isi kitab suci orang-orang Kristen. Secara spesifik, secara khusus perjanjian lama. Ini semakin meyakinkan dan meneguhkan kita bahwa Alkitab Kristen tetap lebih unggul daripada kitab-kitab lain atau buku-buku lain yang dikarang oleh para filosof yang sangat populer dan terkenal tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu, saya mengerti, dulu hambanya Dr. Bambang Dorsena bukan seorang Kristen, tapi meninggalkan keyakinannya yang lama dan akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena Indomie 1 kardus, beras 5 liter, bukan, tapi karena beliau meneliti sedemikian rupa kebenaran yang terkandung di Alkitab dari sudut isi Alkitab itu dan juga dari sudut historis kesejarahan yang ada. Dan salah seorang dari tokoh Kristen, pemikir Kristen yang saya sangat kagumi dan hormati adalah Dr. Bambang Dorsena. Banyak ilmu yang sebelumnya saya tidak ngerti, saya mengerti, memahami lewat penjabaran, penjelasan yang begitu lugas, jelas dari hambanya Dr. Bambang Dorsena. Hal ini semakin meneguhkan, meyakinkan kita. Sebagaimana tadi beliau berkata, beliau adalah mirip seperti salah seorang Rasul Kristus bernama Thomas. Tidak terlalu gampang, tidak terlalu mudah percaya sebelum melihat bukti. Ini sifat dan sikap kritis dari seorang Dr. Bambang Dorsena. Beliau mencoba mempelajari terlebih dahulu. Apakah benar demikian? Beliau memakai akal budi, rasio pikirannya untuk melihat dari sudut sejarah apakah Alkitab ini bisa dipertanggungjawabkan atau hanya mengaku-ngaku kitab suci padahal tidak bisa dipertanggungjawabkan dari segi historisitas kesejarahan. Sekalipun saya tidak bisa menyimpulkan secara sempurna bahwa Alkitab itu adalah kitab sejarah, tapi sejarah yang beredar di lingkungan gereja abad pertama, bahkan abad-abad sebelumnya, menunjukkan, membuktikan bahwa kitab suci Kristen yang bernama Alkitab itu dapat dipercaya dan dapat dipegang teguh menjadi landasan dan dasar dari iman kepada Allah dalam Kristus Yesus oleh kekuatan Roh Kudus. Jadi ketika Dr. Bambang Dorsena mempergunakan segenap akal pikirannya untuk menemukan kebenaran, mengerti, memahami kebenaran, itu tidak salah menurut Alkitab, karena Yesus pernah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Akal budi rasio ini dipakai untuk mengasihi Tuhan Allah. Jangan sampai dihambat dan disumbat pemakaian akal budi, pikiran, rasio dalam mengerti kebenaran. Sampai Rasul Paulus pernah berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 12, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Rasul Paulus menggandengkan antara tahu dengan percaya.
Rasul Paulus tahu siapa yang dipercaya, kepada siapa dia percaya. Jadi antara rasio akal budi pikiran dengan percaya itu tidak saling membasmi, tidak saling membunuh. Tapi ketundukan rasio pikiran dan percaya dalam landasan kebenaran Alkitab, itulah yang tangguh, kuat dan kokoh, tak tergoyahkan, tidak mudah ikut arus. Dan itulah yang dialami serta dihidupi oleh Dr. Bambang Nursena. Dulu beliau bisa skeptis, kurang percaya, ragu-ragu terhadap iman Kristen. Tapi ketika beliau mendalami Alkitab, beliau menemukan kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang benar-benar meyakinkan hidupnya, sehingga sampai sekarang beliau begitu getol untuk menjawab kesalahpahaman terhadap iman Kristen. Bahkan beliau, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, buku segala buku, pustaka dari segala pustaka. Karena sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Jadi kita berbakti kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bukan membabi buta, tapi bakti kita kepada Tuhan meyakinkan, mengokohkan kita. Karena apa? Karena ada sejarah yang penuh bukti dari apa yang kita yakini dan percayai. Maka genaplah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kiranya ulasan ini semakin mencerahkan, mengokohkan, meneguhkan, menguatkan kita untuk tetap berpegang teguh kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang diberitakan oleh Alkitab, yang dapat dipercaya dan dipegang teguh. Amin.